Kok tanamannya aneh banget? Jin, ya Allah, batu. Ini gimana ini? Subur banget kan tanaman saya? Bahkan lebih bagus dari yang dulu-dulu. Kenapa seolah warga nggak bisa ngeliat apa yang aku lihat ya? Mereka kayak terhipnotis sampai-sampai nggak sadar kalau kebunnya sama sekali nggak bagus. Ini bener-bener aneh. Yes. Astagfirullahaladzim. Bu Mariam? Bu, Bu Mariam, Bu Mariam. Saya tahu Bu Mariam sedih, tapi nggak kayak gini, Bu, caranya. Bu Mariam tenang dulu. Bu, Allah itu nggak suka sama hambanya yang mengakhiri hidup. Nah, saya tidak berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Saya hanya ingin mencari jenazah Tias. Astagfirullahaladzim, Bu. Maafin kami salah paham, Bu. Saya akan terus mencari Tias. Kalau dia sudah meninggal, saya hanya ingin membawa jenazahnya pulang untuk saya kuburkan. Itu saja. Saya janji, saya akan bantu buat carikan Tias. Ini semua gara-gara Hamdan. Malam ini saya akan temui Hamdan. Udah lama nih saya nggak masak gini. Ya bener, sebelum Tias ditumbalin, kita nggak pernah ngerasain hasil kita panen sendiri. Semenjak Tias ditumbalin, ladang-ladang kita semuanya menjadi subur kembali. Gue tadinya demen banget ya denger kebun Warkamsi pada subur lagi, tapi mungkin gue denger berita diungkap lagi tuh masalah Tias ditumbalin, gue mungkin kagak demen dah. Yaudah, kita ganti topiknya aja ya. Ya, gitu. Yang seru apaan gitu ya? Warkamsi, maaf kati nih, berhubung pan lu tahun diri nih. Yeyen, Iput, Amedani, pan kontraktor di mari. Jadi kita kagak punya kebun begono. Lagian Yeyen mapan diet, jadi Yeyen kagak bawa makanan kemari begono ya. Nih Iput bawa buah-buahan hasil lapaknya Dani begono ya. Kayak bawa airnya juga nih ya, biar segar tuh. Dah segar tuh. Ayo yaudah sekarang kita makan yuk. Yuk makan. Yuk kita makan yuk. Iya, makan. Iya. Cobain. Aduh, gue kagak nafsu, Put. Gue inget banget dah tuh. Ini semua tuh kan hasil penumbalan nyawa orang, Put. Mana ketelen gue makan, Put. Saya juga sama, saya pengen makan tapi kebayang mukanya Tias waktu pas mau dijatuhin ke jurang tuh. Pak Hamdan, kenapa baru sekarang Bapak lakukan ini ke Tias? Kenapa tahun-tahun kemarin Bapak diem aja? Dan kenapa sekarang anak saya yang jadi korbannya? Ya karena efek besarnya baru terasa sekarang. Gak mungkin. Semua yang Bapak bilang salah. Ingat ya Pak, saya akan balas dendam sama Bapak. Tunggu. Ibu kenapa balas dendam sama saya? Anak ibu loh yang salah. Tias itu pembawa sial dan dia pantas untuk mati. Hamdan. Pak. Berhenti Pak. Maaf, tolong berhenti Pak. Bu Mariam, Bu.
Bu, ibu nggak apa-apa? Hah? Udah, Aini anterin pulang ya. Udah. Kita bicara di rumah aja. Ibu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, Bu, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa ibu senekat itu? Gimana kalau sampai ibu dihakimin sama orang-orang di sana? Aini, saya betul-betul gak terima apa yang sudah dilakukan Hamdan. Dia itu dalang di balik penumbalannya Tias. Dia terus-menerus mengompori warga sampai warga itu terhasut dan Tias ditumbalkan, Aini. Aini ngerti perasaan ibu. Tapi tolong ibu tuh jangan gegabah. Tapi gini loh Bu, Pak Hamdan itu tabib di sini. Dia disegani sama warga. Kalau memang ibu mau ngadepin Pak Hamdan, ibu perlu strategi yang cukup kuat. Waalaikumsalam. Rih, Mai. Warga-warga pada kemana sih? Lu pada lihat gak? Sepi banget. Tadi sih aku sama Fari ketemu sama beberapa warga. Mereka ngeluh sakit perut sama muntah-muntah juga. Astagfirullahaladzim, pantesan kagak pada nongol. Tapi emang pada sakit apaan ya? Kok bisa barengan begitu semuanya? Ya Allah, kesian banget. Nih, kenapa nih, Bang? Gini Mas, saya mau bawa Pak Bambang berobat di rumahnya Pak Hamdan. Soalnya kan Pak Hamdan satu-satunya orang yang bisa ngobatin di kampung ini. Ya Allah. Bang, dibawa ke dokter aja, ya, biar lebih pasti. Saya aja nganter. Iya benar-benar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dari semalam gue udah muntah-muntah, Ri. Udah ke dokter, tapi kata dokter kagak apa-apa. Pas sampai rumah, muntah-muntah lagi. Nah, makanya itu saya mau bawa ke sana. Karena saya juga pernah berobat di sana, alhasil saya sembuh. Kalau gitu, saya permisi ya Mas ya. Iya, aduh langsung dibawa deh, kesian tuh. Bibir sampai pucat begitu kayak habis di bleaching. Ya Allah, ini ada apaan ya di kampung kita? Hah? Kok pada bisa berjamaah begini sakitnya? Makanya, Dan. Kenapa jadi banyak yang sakit ya? Ibu, Mas, Mbak, mohon maaf ya. Untuk praktek hari ini saya kasih nomor antrian ya. Biar semuanya kondusif, kondisinya juga aman, terus juga nggak saling berebut. Nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Ya Pak. Kalau berobat di sini biayanya berapa ya? Itu semua tergantung Pak. Kalau keluhannya semakin susah atau berat ya semakin kompleks juga teknik pengobatan yang saya pakai. Gitu Pak. Kira-kira untuk kisaran harganya berapa ya Pak? Biar kita bisa siapin. Ya, kalau untuk kisaran harga sih paling sekitar ya 500 ribuan itu untuk penyakit ringan. Tapi kalau untuk penyakit yang berat, kompleks, atau bahkan hampir nggak selamat, itu mohon maaf ya, saya kenakan 5 juta rupiah. Mahal banget Pak, saya nggak punya uang sebanyak itu sekarang. Ya, ya, emang sih Mbak, emang cukup mahal. Tapi saya jamin kok ya, saya jamin buat Mbak dan yang lainnya, kalau berobat di tempat saya pasti sembuh. Pasti sembuh. Saya jamin itu, beda sama tempat lainnya. Kalau di tempat lain itu belum tentu. Mungkin Mbak, Ibu, atau Bapak Mas pernah dengar kan sebelumnya? Siapa yang udah berobat di tempat saya? Ya kan? Nah, terus gini-gini, saya sebenarnya itu nggak selalu nerima dalam bentuk uang sih. Enggak. Dalam bentuk barang juga nggak apa-apa kok. Saya bantu, nggak masalah buat saya. Contohnya ada orang kemarin yang berobat di tempat saya, dia kasih motornya ke saya. Yaudah Pak, kalau gitu saya juga ngasih motor deh Pak. Iya nggak apa-apa. Dan sekarang pasien yang saya bilang barusan itu, dia sekarang sehat. Bahagia dia hidupnya. Saya ada tabungan emas Pak di rumah, nanti saya pakai itu aja deh ya Pak. Kalau saya nggak punya barang berharga. Tapi saya bawa sertifikat rumah aja nanti. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Perhiasan, sertifikat, saya tampung semuanya. Jadi gini. Saya kasih tahu sedikit ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Dalam hidup itu yang paling penting adalah kesehatan. Jadi buat apa kalau kita punya banyak harta, kita kaya, tapi kita sakit-sakitan. Kita nggak sehat. Kita nggak bisa dong nikmatin harta kita. Bener nggak? Nah, jadi yang paling utama itu adalah sehat. Jadi kita sehat dulu, baru kita kerja lagi. Kita cari harta lagi untuk mengganti harta yang sudah terpakai.
Setuju ya? Oh ya, Bapak siapa namanya? Bambang, Pak. Bapak Bambang. Silakan Pak, nomor 1 antriannya ya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu Mas ya. Baik, Pak.